kali ini kita akan membahas tentang salah satu jurusan sastra nih di BINUS University, yaitu sastra China. Untuk sastra China sebenarnya nggak cuma bahasa aja sih. Untuk bahasa mungkin basic awal pertama kali masuk kita memang belajar basic language-nya bahasa aja. Tapi lama-kelamaan kita pasti belajar tentang budaya-budaya China, terus tradisi-tradisinya, terus historinya. Sebenarnya kalau misalkan masuk di sastra China BINUS, kita lebih mengarah ke basic dulu sih. Jadi kan maksudnya kita benar-benar semuanya mulai dari nol, benar-benar belajar dari basic, baru pelan-pelan kita naikin tingkatan kesulitannya. Sibuk nggak sih? Padat nggak sih? Dengan kamu ikut himpunan, dengan kamu kuliah seperti biasa? Halo guys, welcome to BIKES, BINUS Podcast edisi Curhatan Binusian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu jurusan sastra nih di BINUS University, yaitu sastra China. Langsung aja cekidot kita ke Kak Sherina Wijaya. Oke, benar ya? Kak Sherina Wijaya. Iya, Kak. Oke, masih di sini, kita masih virtual ya. Kak Sherina Wijaya dari jurusan sastra China. Iya, betul. Sastra China. Kita di BINUS, teman-teman, kita ada 3 ya. Ada 3 sastra, ada sastra China, sastra Inggris, dan sastra Jepang. Ya, benar ya? Iya, Oke, benar. saya takut salah soalnya. Guys, kita akan membahas tentang sastra Cina. Jadi kita kemarin sudah pernah membahas tentang sastra Inggris. Ternyata luas banget. Apakah sama dengan sastra Cina? Oke, Kak Sherina, apa kabar sebelumnya? Baik. Baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Kesibukannya sekarang lagi ngapain nih? Mungkin habis selesai ujian lagi libur aja sih. Oh, lagi libur aja. Lagi gabut ya? Iya, lumayan. Di rumah doang. Di rumah doang ya? Oke. Emang habis ujian itu ada libur ya? Iya, biasanya kalau habis ujian libur beberapa, kalau misalnya tergantung sih, kalau misalnya semester genap ke ganjil, liburnya beda dengan ganjil ke genap gitu. Jadi kalau misalnya ini kan semester 4 naik semester 5, itu berarti liburnya nanti sampai pertengahan September, sorry. Oh, panjang ya? Iya, lumayan. Oh iya, benar, Pergantian libur semester. ini ya. Libur semester pendek juga ya, kan, buat yang semester pendek gitu ya. Oke, jadi teman-teman di BINUS itu ada semester pendek untuk ngulang kalau mata kuliahnya nggak memenuhi standar ininya ya, buat lulus. Iya. Kak Sherina ada yang SP nggak? Puji Tuhannya tidak ada. Tidak ada. Bagus, good. Oke. Pertama-tama nih kita mau tahu nih Kak Sherina. Kak Sherina, oh ya, by the way, aslinya dari Jakarta kah? Atau dari luar kota? Aku dari Jakarta sih. Memang asli Jakarta ya. Sekolah mana Kak Sherina? Tadinya? SMA-nya? Iya, SMA-nya. Oh, di SMA-nya aku dulu di IPK Puri. Oh, IPK Puri. SD-nya di mana? SD-nya di Saint John. Oh, Saint John. TK masih ingat ya? TK-nya masih dekat rumah, sekolah dekat rumah. Oh, dekat rumah. Oke, dari IPK Puri. Nah, apa yang bikin Kak Sherina tertarik buat masuk ke sastra China nih? Sastra China apa sastra Mandarin bilangnya? Sama aja sih, sama aja ya. Okay. Apa yang bikin Kak Sherina pengen masuk ke situ? Mungkin lebih ke passion sih, kayak untuk kenapa? Untuk awal-awal aku sebenarnya ada sedikit peminatan di bidang kedokteran, tapi setelah di SMA kan ada psikolog gitu, bukan psikolog sih, kayak konseling okay. Gitu. Terus ada tes minat bakat dan lain-lain. Rupanya selain peminatan di kedokteran, rupanya aku juga lumayan oke nih kalau misalnya masuk di sastra China. Terus setelah keluarga tahu, terus dan aku juga lebih cari tahu nih jurusan sastra China itu seperti apa. Jadi kayak aku lebih prefer untuk di sastra China aja deh gitu. Oh, oke. Jadi udah apa riset sana sini juga ya? Iya. Emang sastra China itu kan lebih berarti fokusnya ke bahasa Mandarin ya? Ya, betul. Memang sebelumnya udah bisa bahasa Mandarin atau gimana?
Iya, kalau misalkan di rumah, aku lebih terbiasa untuk ngomong bahasa Mandarin dan juga Hokkien gitu sih, dengan keluarga. Berarti Jadi, memang sudah terbiasa ya. Dari iya, kecil kah atau dari iya gimana? dari kecil. Dari kecil udah biasa bahasa Mandarin. Berarti hari-hari bahasanya itu gitu. Iya, dan juga mungkin mamaku lebih dukung aku lebih ke bahasa Mandarin sih. Jadi bahkan sampai di rumah aja pasang televisi stasiun Mandarin gitu. Mandarin. Iya, Oh iya 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 iya. Oh iya juga. Biar terbiasa ya. iya betul. Denger, baca gitu Hmm. ya. Oke. Sastra Mandarin ini, sastra ini kan banyak yang apa ya? Banyak yang nanya sih soalnya karena sastra ini apakah kita cuman belajar bahasa doang? Kalau cuman belajar bahasa kan ya apa bedanya dengan kursus ya? Kan kursus Hmm. banyak tuh sama kayak Inggris segala macam dan lain-lain. Nah, apakah memang di sastra ini cuma belajar bahasa, Kak Sherina, selama 5 semester ini? Untuk sastra China sebenarnya nggak cuma bahasa aja sih. Untuk bahasa mungkin basic awal pertama kali masuk kita memang belajar basic language-nya bahasa aja. Tapi lama-kelamaan kita pasti belajar tentang budaya-budaya China, terus tradisi-tradisinya, terus historinya, terus sama kalau misalnya di Binus University dia lebih ke Chinese business gitu sih. Buat Oh, nanti lebih ke masa depan. lebih ke Chinese business. Berarti kamu nggak cuma belajar bahasanya, terus yang tadi kamu ada bisnisnya juga. Akan ada. Nanti semester 5 bakal ada peminatan. Bakal ada peminatan. Iya sama ya, berarti sama kayak yang jurusan sastra yang lain juga sama ya. Karena kalau cuma fokusnya ke sana ya apa bedanya sama kursus gitu ya, ibaratnya gitu ya. Tinggal kursus saja gitu. Tapi ternyata ada pembedanya. Dan kalau nggak salah tuh benar-benar tadi belajar budayanya segala macam sampai tradisinya juga belajar ya kan ya. Ya, ada. Tradisi-tradisi apa segala macam, apa yang boleh, apa yang nggak boleh di Cina Ya, gitu kan ya. Kalau nggak salah ya, kebiasaan-kebiasaan. kebiasaan-kebiasaannya. Oke sih. Tapi kalau di sastra itu ada peminatan juga nggak? Kayak sastra Inggris kalau nggak salah ada. Kalau di sastra China ada nggak? Sastra China juga ada peminatan. Peminatannya kemarin kita ada bisnis, Chinese Mm-mm. business, ada pengajaran, lebih ke teaching, Chinese teaching gitu. Oh ya, Mungkin yang mau jadi guru. iya Terus ya. sama ada culture gitu sih. Culture. Budaya-budaya China. Oh Mempelajari ya. lebih dalamnya lagi gitu. Tuh cocok tuh buat yang suka budaya tuh. Kalau Kak Sherina ngambil apa? Kalau aku masuknya di peminatan Chinese business sih. Chinese business ya. Kalau Chinese business berarti kamu belajar bikin bisnis atau gimana? Kalau misalnya berdasarkan penjelasannya, mungkin langsung terjun membuat bisnisnya itu agak jauh ya. Mungkin kita di Chinese business masih mempelajari surat menyurat. Kalau misalnya format Mandarin dengan format bahasa Indonesia kan agak beda tuh. Nah, kita mempelajari seperti itu. Terus business negotiation, negosiasi dengan misalkan Chinese, Iya, itu iya, iya. gimana. Atau enggak, misalkan kalau ke depannya nih, prospek kerjanya masuk ke perusahaan asing, misalkan bank China gitu. Maksudnya kan tradisi atau misalnya cara mereka tuh agak berbeda dengan yang di Indonesia misalnya gitu. Jadi kita lebih mempelajari kebiasaan-kebiasaan Chinese bisnisnya tuh kayak gimana. Kayak gimana ya? Ya memang benar. Kayak tadi kan, maksudnya ada yang nggak boleh, ada yang apa yang boleh, apa yang Ya. mereka biasa di sana lakuin ya di sini kita beda gitu ya. Oh berarti termasuk karena kan di Indonesia kan lebih sering ya, lebih banyak lah mayoritas kita impor itu bener ya? Masuk. Impor dari masuk ya, iya bener ya. Sih takut salah. Kita impor dari China lebih banyak ya, harusnya ya. Iya, iya. Karena kita apa-apa barang-barang tuh dari China lebih murah lah, ibaratnya gitu. Berarti kamu belajar regulasi itu juga dong untuk impor. Harusnya sih belajar ya. Mungkin itu nanti di semester 5 jadi Oh aku nanti belum dapat ya? Oh karena kamu belum dapat. Kamu masih semester 5 ya? Iya, baru mau masuk Baru semester mau. 5 nanti. Oh, oke. Tapi susah nggak sih sastra China? Kan setahu aku ya, yang aku dengar-dengar bahasa Mandarin itu banyak tingkat-tingkatnya kalau nggak salah sih, bingung itu tingkat-tingkat tuh kayak gimana ya? Maksudnya dari satu kata aja itu bisa berbagai banyak artinya gitu. Betul. Dari apa? Apanya? Hanzi, Pengucapannya apa? Hanzi bahasa Mandarin satu kata gitu. Oh, itu Hanje namanya. Dari logat dari nadanya ya. Nada juga mempengaruhi.
Nah, itu gimana tuh? Coba ceritain dong. Susah gampang nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan masuk di sastra China Binus, kita lebih mengarah ke basic dulu sih. Jadi kan maksudnya kita benar-benar semuanya mulai dari nol, benar-benar belajar dari basic, baru pelan-pelan kita naikin tingkatan kesulitannya seiring berjalannya waktu. Terus kita juga belajar makin semester makin tinggi, kesulitannya makin tinggi dong pasti gitu. Ya. Terus kalau misalkan nada atau arti yang bikin mungkin sebagian orang dengar kayak aduh Mandarin tuh susah gitu misalkan. Itu mungkin kayak balik lagi ke diri sendiri sih. Kalau Mandarin itu benar-benar harus rajin baca, rajin nge-review ulang. Karena setiap tulisan Hanzi ini kalau misalkan kita menggunakan nada yang salah pasti artinya akan berbeda. Dan belum lagi kalau misalkan dalam satu kalimat menggunakan kata a nih. Misalkan kata yao. Yao kan banyak orang kayak mengartikannya sebagai mau. Bisa aja mengartikannya sebagai kata contohnya harus, misalkan kayak gitu. Maksudnya kan mau dan harus ini kan agak berbeda ya artinya kayak gitu. Jadi harus banyak mengaplikasikannya, banyak mereview, banyak membaca dan mendengar. Iya, dibiasakan lah ya. Kita harus dibiasain ya dengan cara ya tadi. Kalau Kak Sherina di rumah ya dibiasain dengan TV-nya harus yang Mandarin ya kan channelnya. Ya kan ngomong juga hari-harinya ya bisa atau belum bisa ya diusahakan pakai bahasa Mandarinnya itu. Nanti kalau salah kan nanti di ini baru kita koreksi lagi. Iya. Oh. Ini ngomong-ngomong kan kalau Kak Sherina ini kan memang dari kecil ya. Dari kecil udah belajar bahasa Mandarin lah ya. Berarti kurang lebih sebelum masuk ke sastra China ini udah ada basic lah, dikit lah, ya kan? Dikit atau banyaknya saya nggak tahu deh pokoknya. itu dari Kak Sherinanya karena dia udah terbiasa gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang tertarik nih memang, tapi dia mungkin cuma sekilas doang tahu oh bahasa Mandarin gini. Tapi dia pengen masuk sastra Mandarin, sastra China. Itu gimana Kak Sherina? Bisa nggak sih dia ngikutin? Kalau misalnya ada keyakinan pasti bisa. Pasti bisa. Karena pastinya di setiap jurusan sastra China, di setiap angkatannya pasti bakal ada yang misalkan benar-benar nol nih. Dari SD, dari TK sampai SMA nggak pernah nyentuh Mandarin, tiba-tiba kuliah sastra China, misalnya kayak gitu. Itu biasanya temen aku benar-benar just study hard banget sih. Maksudnya dia sampai benar-benar harus mempelajari semuanya kembali. Terus pastinya kan di dalam kelas ada beberapa yang bisa membantu ya, kalau misalnya satu kelas ya kenapa enggak saling bantu. Terus kalau misalkan di Binus University juga ada tuh mentoring, jadi bisa bantu teman-teman yang mungkin masih belum bisa, jadi bantu ajarin kayak gitu. Oh berarti kakak seniornya kita bisa nanya ke kakak angkatannya ya? Ya bisa. Dengan kegiatan mentoring. Terus ngomong-ngomong di sastra China juga ada himpunannya ya? Oh, nggak salah. Ya ada. Namanya apa ya? Saya lupa. Namanya Himanda. Yes, betul. Nah, itu juga ada himpunannya juga tuh. Itu semua perkumpulan anak-anak sastra China dari berbagai tingkatan ya, betul ya? Iya, betul. Dari berbagai tingkatan ngumpul di sana semua. Nah, ya kita ngapain aja di situ tuh? Kalau Himanda kita lebih ke perkumpulan anak-anak sastra China. Jadi kita bisa aja bikin event bareng, bikin kekompakan. Terus kita juga ada teaching and development sih. Jadi emang kita juga bakal ada program kayak bantu teman-teman yang masih belum bisa, mirip-mirip kayak mentoring gitu, tapi dari dari Himanda yang mengadakannya gitu. Saling bantu. Terus misalkan kita ada collab bareng teman-teman di luar Binus misalkan, atau enggak mengadakan competition gitu. Oh, lebih banyak competition ya? Ya. Kayak debat, iya ya, kalau debat atau apa yang berhubungan lah dengan sastra Mandarin lah ya. Oh berarti kalau Himanda ini saya bukan sastra China, tapi saya mau belajar bahasa Mandarin, bisa berarti? Bisa. Oh bisa, karena ada teaching class-nya tadi itu ya? Iya, tapi kalau misalkan yang Himanda ini kayak lebih ke kursus ke anak sastra China-nya itu sih. Tapi kalau misalkan emang mau ya kita feel free untuk bantu-bantu gitu. Himanda welcome lah ya. Ya, welcome lah. Oke. Sepengalaman Kak Sherina, Kak Sherina masuk ke Himanda nggak ya? Masuk, aku bagian. Masuk. Kamu bagian apa?
Aku wakil ketua regional Alam Sutra. Wow, wakil ketua ya. Kenapa nggak jadi ketua? Sudah ada teman saya. Oh, Iya. sibuk nggak sih? Padat nggak sih? Dengan kamu ikut himpunan, dengan kamu kuliah seperti biasa, kayak gitu. Kalau misalkan dipikir semuanya, dikeluarkan semua aktivitas-aktivitasnya sih lumayan padat sih. Tapi perlu time management yang bagus juga. Oh, yang penting ya bisa manage waktunya benar-benar ya. Ya, betul. Oke, tugas-tugasnya gimana tuh? Project kah? Banyak project nggak sih kalau di sana? Kalau misalkan semester sebelumnya kita lebih banyak ke assignment individual sih. Individual dan grup. Grup pun kadang-kadang. Tapi sepertinya setelah ini semester selanjutnya di setiap mungkin di setiap mata kuliahnya kita bakal ada kayak project gitu. Kayak semester 4 kemarin sempat ada sih di mata kuliah reading, kita ada project bareng gitu. Itu berkelompok ya? Ya, berkelompok. Oke. Tadi keren tuh. Ternyata di sastra Mandarin tuh ada peminatannya juga. Ada lebih fokusnya ke bisnis, ke kultur, sama ke teaching gitu ya untuk jadi guru. Nah itu yang paling oke tuh yang bisnis kayaknya memang sih. Bisnis itu menarik lebih sih. Banyak sih. Lebih banyak ya. Itu seru banget sih itu. Kamu benar-benar belajar bisnis. Berarti kamu dari semester 4 ya? Semester 4 peminatan sampai skripsinya nanti berbahas tentang bisnis ini apa bilangnya tadi? Chinese business. Iya. Ya, dari semester 5 sih. Semester 4 kita mulai milih-milihnya. Semester 5 berarti udah mulai ya. Semester 5 sampai skripsi itu bisnis. Tapi kalau ngomong-ngomong nanti kan ada 3+1 tuh. Ya kan? Ada enrichment segala macam. Bisa magang, bisa segala macam. Kalau study abroad? Study itu abroad gimana tuh? Ceritanya sih kalau aku tidak salah itu bakal study abroad-nya ke China atau enggak Taiwan sih, tergantung dengan kampus yang dibuka lowongannya gitu. Oh, yang di sananya ya? Tapi banyak nggak sih yang ke sana? Sepengetahuan aku banyak sih yang sastra China angkatan sebelumnya. Kalau misalnya sekarang kan agak sulit ya, lagi pandemi ya. Iya. Kalau misalnya angkatan sebelumnya banyak sih, ada yang ke China, ke Taiwan. Ke China lebih banyak deh. China lebih banyak ya. Kamu nanti gimana? Kamu mau magang, mau ke China? Kayaknya kalau aku lebih ke magang sih, untuk cari pengalaman. Iya. Oh, berarti kamu magangnya nanti tetap yang berhubungan dengan bisnis kan ya? Iya, harusnya. Harusnya ya. Karena ya kalau bisa ya bisnis yang berhubungan yang ekspor impor itu, karena sayang kamu. Karena kan kalau dalam Chinese business yang paling penting itu ya kamu, ya kan? Kamu sebagai translatornya yang ngomong nego ke sana gitu ya. Kamu yang ngerti ke sana, kamu yang harus kasih tahu. Keren juga ya. Itu keren sih, gajinya malah gede tuh pasti. Iya dah, ujung tombaknya nih, ibaratnya nih, ya kan? Kamu Sherina nih udah jago bahasa Mandarinnya, udah ngerti di budaya di sana, gitu kan? Kerja di perusahaan-perusahaan yang suka impor barang dari China. Wah, gajinya udah dijamin lah pokoknya lah. Aduh, itu diaminin aja. Aminin aja. Oke. Terus ngomong-ngomong tentang skripsi, banyak yang nanya. Skripsinya itu biasanya lebih kayak gimana sih, Kak Sherina? Terus sendiri atau kelompok? Setahu aku skripsinya ada yang ya lebih ke sendiri-sendiri sih. Mungkin kelompok tergantung dengan dosennya kali ya. Tapi kalau misalnya skripsinya aku pernah nanya, untuk jurusan sastra China tentunya kalau memang bisa, misalkan emang sudah ada basicnya, itu mungkin skripsinya bisa dalam bahasa Mandarin. Tapi kalau memang dia misalkan nih mulai dari nol, terus misalkan agak sangat kesulitan di pembuatan skripsi dalam bahasa Mandarin, bahasa Indonesia juga oke sih harusnya. Oke. Tergantung sama orang dan dosennya sih, mahasiswa dan dosennya. Oh, nanti kita bisa konsultasi lagi ya sama dosennya, sama jurusan ya. Iya, benar. Karena dosen-dosen kita itu baik kok. Dosen sastra Mandarin baik-baik. Baik-baik. Baik banget. Ini karena dosennya nonton aja nih kayaknya ini. Enggak beneran baik kok, beneran. Beneran baik. Oke.
Oke, ternyata benar ya. Berarti berarti harusnya hampir semua sastra di BINUS itu memang nggak cuma mempelajari ya bahasa, budaya, kultur segala macam, tapi ada disisipin apa ya, keunggulan-keunggulannya Soft gitu ya. skill. Yes, betul. Soft skill, ya betul. Kayak Ya, soft aku skill. lupa mention tadi. Iya, kayak Kak Sherina ini kan ambilnya bisnis ya kan. Ya itu memang penting banget, kepake banget. Kalau yang lain-lain kan ada yang ke politik kayaknya enggak ya. Kalau politik masih Enggak sih. Enggak kayaknya ya. Inggris kayaknya mungkin sastra Inggris mungkin ada politiknya. Kalau sastra China ya memang sih lebih banyak bisnis sih. Ya dari kita lihat aja kan kita lebih banyak impor. Iya nggak sih? Iya. Apa-apa made in China gitu. Made in China, iya. Betul sekali. Oke. Kak Sherina, thank you banget. Kita jadi lebih tahu banyak nih tentang sastra Mandarin ya. Jadi kita ternyata buat teman-teman yang nggak terlalu bisa banget bahasa Mandarin, tapi pengen nih sastra China yang nggak ada salahnya kan benar-benar diajarin dari nol ya. Udah gitu, kalaupun sulit ya nanti ada dibantu sama mentor atau enggak dari himpunan ya, Himanda ya tadi ya. Betul. Himanda yang setahu aku itu kompak banget kok anak-anaknya. Ya, lumayan kok. Ini promosi mana nih? Kamu harus ngomong ke ketua. Oke. Kak Sherina ada nggak nih sepatah kata atau dua kata atau mau berapa kata terserah deh buat adik-adik yang pengen minat di sastra China tapi masih ragu. Oke. Kalau menurut aku ya, buat teman-teman, adik-adik semua yang mau masuk di sastra China, jangan ragu. Karena kalau misalnya di BINUS University ini, pastinya teman-temannya, dosen-dosennya, ataupun kakak tingkatnya, kakak tingkat itu kayak kakak kelas kalian, itu pasti rela dan mau banget dan welcome banget untuk bantuin kalian. Dan kalau misalkan kalian susah, pasti kan ada mentoring dan lain-lain dan Himanda. Lalu, saran aku, kalau misalkan kalian sudah terjun, mungkin ada beberapa yang sedikit putus asa lalu pergi kan ya dari jurusan seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sampai putus karena Mandarin itu benar-benar berguna untuk masa depan kalian sih. Kan maksudnya zaman semakin berkembang dan dengan adanya visi misi yang jelas gitu dari jurusan sastra China terus Chinese bisnisnya pasti kalian nggak akan salah sih milih jurusan sastra China BINUS University gitu. Oke, jadi teman-teman gak usah takut ya, gak usah ragu. Semua sudah didukung, semua fasilitasnya, apanya segala macam. Tadi Kak Sherina bilang kayak himpunannya tuh dukungan. Di BINUS juga senioritas tuh nggak ada ya sama sekali. Itu nggak ada sama sekali. Semuanya welcome ya. Semuanya welcome banget. Dan sastra Mandarin memang kata Kak Sherina itu bahasa Mandarin tuh memang akan mungkin nanti kedepannya akan menjadi bahasa yang internasional gitu ya. Betul. Seperti bahasa Inggris ya. Yang kita tahu kan Inggris sama Mandarin. Mandarin itu udah banyak. Karena apa-apa made in China ya tadi. Betul, made in China. Made in China. Jadi ya nggak usah takut ya pokoknya itu benar-benar waduh kepake banget ya kedepannya ya. Oke, thank you banget Kak Sherina sudah datang di Bikes kita hari ini. Semoga ya teman-teman yang ragu tadi jadi lebih tertarik buat masuk ke sastra China ya. Oke, sukses terus Kak Sherina sama perkuliahannya ya. Masih kuliah online ya? Masih kuliah online. Masih ya? Kamu nanti bakal kuliah onsite nggak? Sepertinya tetap online sih kalau aku. Tetap online. Tapi kamu bisa milih kan ya? Bisa. Untuk sekarang BINUS ada buka pemilihan onsite sama kayak misalnya online di rumah aja sih. Oh, mau full online, mau setengah-setengah gitu ya? Iya. Tergantung. Tapi kuliah online ngaruh nggak? Ngaruh apanya nih? Maksudnya yang kamu dapat di kelas dengan online tuh beda nggak? Atau sama aja? Mungkin untuk awalan online kelas gitu agak sedikit mempengaruhi ya. Mungkin kan kita agak terbiasa untuk ketemu sama dosennya dan ngomongnya lebih jelas. Kalau misalnya di rumah kan kadang dikit-dikit mandet, dikit-dikit nge-lag. Jaringan. Jadi kayak kalau sekarang sih udah mulai terbiasa sih. Udah mulai terbiasa ya. Jadi sama aja lah ya. Yang beda ya karena kita di rumah aja udah gitu ya. Oke, sip. Kak Sherina, thank you banget ya. Thank you banget sudah datang di sini. Sekali lagi thank you. Sukses terus ya buat kuliahnya, buat magangnya nanti. Sukses terus semuanya ya.
Oke, Oke, thank you terima kasih Kak Kak Sherina. Randy. Ya, bye-bye teman-teman. Sampai ketemu di Bikes selanjutnya.